Halo Sobat Ri semua, ketemu lagi nih dengan kami. Sobat Ri, masih bingung harus berapa kipas yang mau dinyalain? Terus pusing ngitung-ngitungnya. Sekarang ini udah nggak perlu, karena ada Magic Fan. Magic Fan ini adalah sebuah aplikasi yang menjadi solusi bagi para peternak untuk menghitung kebutuhan ventilasi secara cepat dan tepat. Penasaran kan? Yuk kita mulai tutorialnya. Baik, yang pertama kita mulai dengan mengisi pada bagian dimensi. Kita masukkan data-data sebagai berikut. Pada tutorial kali ini, kita asumsikan dengan menggunakan contoh kandang kosong standar dengan lebar sebesar 12 meter, panjang 120 meter, tinggi 2 meter, jumlah kipas 8 unit, karena pada kandang ukuran 12 x 120 meter biasanya menggunakan 8 kipas. Kemudian di kapasitas kipas, kita isi dengan nilai 24.000 CFM. Nilai kapasitas kipas ini biasanya disesuaikan dengan ukuran inch kipas yang tertera di kapasitas kipas itu sendiri. Sekarang kita coba menggunakan contoh kapasitas kipas sebesar 24.000 CFM. Kemudian, untuk potensi ruangan, kita asumsikan sebesar 80%. Untuk cara mengetahui nilai potensi ruang, next time kita coba bahas di video selanjutnya. Selanjutnya, kita lanjut mengisi pada bagian populasi. Lalu, kita asumsikan dengan contoh data sebagai berikut. Untuk umur 21 hari, populasi 20.000 ekor, BW aktual 1.180 gram. Setelah teman-teman memasukkan data asumsi tersebut, teman-teman akan mendapatkan data ekor per meter persegi, kilogram per meter persegi, penjarangan, standar COP 2022, dan standar ROS 2022. Dengan populasi 20.000 ekor, maka kepadatannya yaitu sekitar 13,9 ekor per meter persegi. Dengan bobot per meter perseginya yaitu sekitar 23,7 kg per meter persegi. Sehingga untuk penjarangannya, teman-teman wajib melakukan penjarangan sebelum bobot 1,7 kg. Ini merupakan standar bobot di umur 21 untuk strain COP sebesar 1.116 gram dan untuk strain ROS 1.012 gram. Selanjutnya, kita lanjut pada bagian kondisi lingkungan. Untuk mendapatkan datanya, alangkah baiknya teman-teman melakukan observasi langsung ke dalam kandang dengan mencari data-data seperti RH ruang, temperatur ruang, dan kecepatan angin. Data-data tersebut bisa teman-teman dapatkan dengan cara mengukur langsung menggunakan alat pengukur suhu, kelembapan, dan juga kecepatan angin. Untuk sederhananya, teman-teman dapat menggunakan Kestrel. Pada tutorial kali ini, kita asumsikan untuk data kondisi lingkungannya sebagai berikut. Untuk RH ruangnya sebesar 70%, temperatur ruang sebesar 31 derajat Celcius, dan untuk kecepatan anginnya di 2,1 meter per sekon. Nah, setelah kita masukkan data populasi dan data kondisi lingkungan, sekarang kita mendapatkan data temperatur. Di sini ada temperatur efektif. Berbeda dengan suhu aktual, temperatur efektif merupakan suhu yang dirasakan oleh ayam. Di sini kita mendapatkan nilai suhu yang dirasakan oleh ayam sebesar
24,7 derajat Celcius dengan standar temperatur efektifnya sekitar 21 derajat Celcius. Kemudian ada IHS atau indeks heat stress. Untuk indeks heat stress diusahakan nilainya jangan sampai melebihi 160. Dengan data kondisi lingkungan yang kita gunakan tadi, didapatkan nilai IHS sebesar 146,5, yang artinya masih aman untuk ayam. Selanjutnya ada air exchange. Air exchange merupakan pertukaran udara di dalam kandang. Semakin bertambah umur ayam, maka air exchange nilainya semakin kecil. Pada bagian kipas manual didapatkan hasil 5,56 kipas, yang artinya menggunakan 5 kipas direct dan 1 kipas intermittent. Dengan kecepatan standar 2,1 meter per sekon, kita mendapatkan nilai CFM sebesar 4,52 CFM. Dan didapatkan nilai kipas 5 direct atau manual dan 1 intermittent atau auto dengan on sebesar 168 detik dan off 132 detik dengan estimasi interval selama 5 menit. Lalu, bagaimana jika misalkan kita mau menggunakan interval 10 menit? Berarti 10 menit ini kita ubah menjadi ke detik, menjadi 600 detik. Lalu, kita masukkan 600 detik ini ke dalam nilai multiplier, sehingga nyala on dan off kipas intermittent berubah menjadi 336 detik on dan 264 detik off. Lalu, bagaimana jika kita ingin menambah kipas atau merubah nilai CFM? Di sini kita bisa mengganti nilai CFM-nya. Coba kita ganti nilai CFM sebelumnya menggunakan 5 CFM. Nah, didapatkan nilai penggunaan kipas sebanyak 6,15 kipas, yang artinya menggunakan 6 kipas direct atau manual dan 1 kipas intermittent atau auto. Cara untuk mengetahui berapa lama on dan off-nya adalah dengan cara mengkalikan angka desimal dengan intervalnya. Sebagai contoh, 6,15 kipas, kita ambil nilai desimalnya menjadi 0,15. Lalu, kita kalikan nilai desimal ini dengan interval waktunya. Misalkan kita pakai 300 detik. Berarti 0,15 dikalikan dengan 300 didapatkan 45 detik on. Lalu untuk mengetahui nilai off-nya, kita tinggal mengurangi saja nilai interval tadi dengan nilai on-nya, yaitu 300 detik dikurangi 45 detik sama dengan 255 detik off. Jadi, nyala kipas setelah diubah dari 4,52 CFM menjadi 5 CFM adalah 6,15 kipas dengan nyala kipas 6 direct manual dan 1 intermittent auto dengan nyala 45 on dan 255 off. Selanjutnya, kita ke bagian inlet. Nah, di sini kita sudah mendapatkan berapa bukaan inletnya. Dengan nilai 36,1 ini, cara untuk mengetahui bukaan inletnya adalah dengan cara membagi luasan cooling pad menjadi 2 sisi. Berarti, kita bagi saja 36,1 dibagi 2 menjadi 18,05.
Selanjutnya, kita bagi 18,05 ini dengan panjang masing-masing sisi cooling padnya. Misalkan panjang tiap sisinya adalah 18 meter, berarti 18,05 dibagi 18 sehingga nilai bukaan inletnya adalah sebesar 1 meter. Nah, coba gimana Sobat RIH semua? Cukup mudah bukan penggunaan aplikasinya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel RIH ya. See you next time.